Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 12, jangan mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad pagi, tanggal 2 Zulqa'dah 545 Hijriah, di pondok, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kehendakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belumlah benar, karena engkau tidak mengharapkannya sepenuh hati. Segala pengakuanmu yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, batal karena mencari selainnya. Orang yang menghendaki dunia itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat hanya sedikit, dan orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sedikit lagi. Mereka sangat sedikit sekali dan amat langka, satu di antara 1000, merekalah raja di muka bumi. Mereka adalah tameng negeri, karena keberadaan mereka, bahaya dan bencana dihindarkan, kehadiran mereka mengakibatkan turun rezeki dan karena merekalah tanaman tumbuh di muka bumi. Pada awalnya mereka berpindah dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu puing ke puing lain. Setiap kali mereka dikenal di satu tempat, maka mereka segera berpindah ke tempat lain. Mereka meninggalkan semua yang ada di belakang mereka, dan menyerahkan kunci-kunci dunia kepada pemiliknya. Keadaan mereka tetap demikian, sehingga dibangunkan dinding di sisi kiri dan kanannya. Sungai pun mengalir ke dalam hati mereka, pasukan yang datang dari sisi Allah menguasai dan melindungi mereka. Pasukan itu menjaga dan memuliakannya, memalingkan hatinya dari makhluk. Semua itu berada di luar akal pikirannya. Saat itulah mereka harus menghadapi manusia. Mereka seolah-olah menjadi seorang dokter dan orang-orang adalah orang-orang yang sedang sakit. Celakalah engkau mengaku sebagai bagian dari kelompok mereka, apa tandanya? Pertanda apa yang engkau miliki bahwa engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kedudukan seperti apa antara engkau dan Tuhanmu? Apa nama dan julukanmu yang tertera di kerajaan langit? Dengan apakah pintumu ditutup setiap malam? Apakah makan dan minummu syubhat atau mutlak halal? Apakah engkau berbaring di dunia atau akhirat atau mendekat kepada Allah Azza wa Jalla? Siapakah temanmu di waktu sepi? Siapa yang menghiburmu di kala sendiri? Sungguh dusta, temanmu ternyata adalah nafsu, setan, syahwat dan pikiran duniawi. Kawanmu saat sendiri adalah setan berbentuk manusia yang menjadi teman jahat dan teman berbincang saja. Pendeknya, ini bukan hanya sekadar bermain-main dan diakui begitu saja, ucapanmu dan pengakuanmu dalam hal ini seperti tidak berguna. Seharusnya engkau diam dan tidak bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindari buruknya etika, sekalipun harus berbicara, bicaralah sesuatu yang dapat meningkatkan keberkahan dan zikir. Engkau tidak perlu mengaku-ngaku padahal hatimu kosong. Setiap yang nampak tanpa diiringi hati, adalah kebohongan. Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah termasuk berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia, gibah. Beliau menegaskan bahwa puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi harus diiringi dengan meninggalkan dosa. Waspadalah terhadap gibah, sesungguhnya ia akan memakan kebaikan seperti api melalap kayu bakar. Orang yang bahagia tidak pernah membiasakannya, orang yang diketahui suka melakukan gibah, nyatalah dia termasuk orang yang rendah. Waspadailah pandangan dengan syahwat, sesungguhnya ia dapat menumbuhkan maksiat di dalam hati, dan akibatnya sangat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Waspadalah terhadap sumpah palsu karena ia membawa kepada kerusakan, menghilangkan keberkahan harta, dan agama. Celakalah engkau menginfakkan hartamu diiringi dengan sumpah palsu dan menimpakan kerugian kepada agamamu. Jika engkau berakal, tentu engkau mengetahui bahwa perbuatan itu sangat merugikan. Engkau berkata, demi Allah, tidak ada barang yang sama seperti ini di negeri ini, apa yang aku jual ini tidak dimiliki oleh orang lain. Demi Allah, barangnya sama seperti ini dan itu. Barang itu dariku hanya saja dengan harga sekian dan sekian. Padahal engkau telah berdusta. Belum lagi engkau kemukakan kesaksian palsu, bersumpah atas nama Allah bahwa engkau berkata benar.
Tidak akan lama lagi, engkau akan buta dan lumpuh. Pakailah adab di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla, maka barang siapa yang tidak melakukannya sesuai etika yang diajarkan syariat, maka neraka akan mengajarkannya di hari kiamat kelak. Seseorang berkata, barang siapa yang memiliki 5 atau sebagiannya, maka kami tetapkan bahwa puasa dan wudunya batal. Wudhu dan puasanya tidak batal. Hal itu disampaikan hanya untuk memberikan nasihat, peringatan dan menakut-nakuti. Wahai muridku, mungkin esok akan datang, sedangkan engkau sudah tidak tinggal di atas bumi lagi dan berada di dalam kubur. Atau saat ini merupakan saat-saat terakhir, mengapa engkau masih lalai? Alangkah kerasnya hatimu, apakah engkau ini batu? Aku telah memberitahukanmu, demikian juga orang lain, tetapi hatimu tetap saja keras. Al-Quran dibacakan, sunnah Rasulullah diberitakan dan sejarah para sahabat pun diberitahukan. Engkau tetap saja tidak mengambil pelajarannya. Tidak ada perubahan dari perbuatanmu. Setiap orang yang mendatangi suatu tempat, kemudian tidak mengambil pelajaran dari pengalamannya adalah orang yang bodoh. Wahai muridku, sikapmu yang meremehkan para wali Allah, menunjukkan rendahnya tingkat makrifatmu kepada Allah. Engkau mengatakan, mereka hanya menuduh, mengapa mereka tidak hidup dan duduk bersama kami? Ucapanmu itu hanya karena ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Apabila marifatmu terhadap diri sendiri rendah, maka rendah pula marifatmu terhadap orang lain. Rendahnya pengetahuanmu tentang dunia dan akibatnya dan rendahnya marifatmu terhadap akhirat, maka serendah itu pula marifatmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia, tidak akan lama lagi engkau akan merasakan penyesalan di dunia dan akhirat. Penyesalan itu akan nampak di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hisaplah dirimu sebelum datangnya hari akhirat, janganlah terlena oleh anggapan bahwa Allah itu lembut dan baik, sedangkan engkau sendiri berada dalam keadaan terburuk, maksiat dan zalim terhadap orang lain. Kemaksiatan itu akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran, sebagaimana panas yang akan menghantar kepada kematian. Oleh karena itu, hendaklah engkau bertaubat sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya malaikatul maut yang akan merenggut ruh dari jasadmu. Wahai anak muda, segeralah bertaubat. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana kepadamu agar engkau bertaubat, tetapi engkau tidak sadar dan tetap dalam kemaksiatan? Pada zaman ini, tidak ada yang selamat dari bencana itu kecuali sedikit. Dusta adalah bencana, bukan nikmat. Siksa karena dosa tidak akan menambah derajat dan kemuliaan. Adapun sekelompok orang yang diuji untuk dinaikkan derajatnya di hadapan rajanya, karena mereka bersabar dan hanya mengharapkan keridaannya. Jika hal itu terpenuhi, maka sempurnalah kerajaan tersebut bagi mereka. Jika mereka tidak dapat memenuhinya, mereka menganggap bahwa mereka berada dalam kebinasaan. Ya Allah, janganlah engkau membinasakan kami memohon kedekatan kepada engkau, dapat memandang engkau di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan hati kami, dan di akhirat dengan mata kami. Wahai manusia, janganlah berhenti berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pertolongannya sudah dekat, dan sesungguhnya yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, kamu tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq, 1. Tidak perlu berlalu dari ujian, sesungguhnya ujian yang disertai dengan kesabaran adalah pokok dari segala kebaikan. Yang menjadi pondasi dasar kenabian dan kerasulan, wali dan marifat dan juga cinta adalah ujian. Akan tetapi, ujian tanpa kesabaran tidak akan menjadi pondasi apa-apa. Tidak akan berdiri suatu bangunan jika tidak ada pondasi. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana sebuah rumah yang berdiri di atas lumpur? Berlarinya engkau dari ujian, menunjukkan bahwa engkau tidak menginginkan derajat wali, marifat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah dan beramallah sehingga engkau berjalan bersama dengan hatimu, ruh dan jiwamu menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para wali dan abdal adalah pewaris para nabi, mereka adalah perantara yang dipanggil ke hadapan manusia. Seorang mukmin tidak akan merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan kepada selain Dia. Hati dan jiwanya telah diberikan kekuatan. Bagaimana mungkin hati mereka tidak kuat, sedangkan kekuatan itu sendiri yang menghantarkan mereka ke hadapannya?
Hati mereka senantiasa berada di sampingnya, meskipun jasadnya berada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di sisi kami, mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Quran Surat Sa'ad, 47. Mereka dipilih di antara keluarga dan juga orang-orang yang sezaman dengannya. Mereka mempunyai keistimewaan makna dan bentuknya. Oleh karena itu, mereka meninggalkan makhluk dan zuhud terhadapnya. Ketika mereka berjalan ke depan, maka tumbuhlah rumput pada jejak mereka, mereka tidak pernah ingin kembali. Mereka tenang dalam kesendirian, lebih memilih puing-puing dan semak di hutan, bukan keramaian. Mereka makan sayuran yang tumbuh di bebatuan, dan minum dari sumber mata air. Mereka seperti orang liar, tetapi dari sanalah hati mereka mendekat bersamanya. Mereka mencapai derajat mursalin, siddiqin, dan para syuhada. Ruh mereka sampai kepadanya. Mereka senantiasa datang untuk berkhidmat, siang dan malam di dalam keheningan. Mereka merasa syahdu dan damai bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, ada manis pasti ada pahit, ada baik pasti ada buruk, ada jernih pasti ada keruh. Jika engkau menghendaki kejernihan dalam dirimu, buanglah makhluk dari hatimu, bergabunglah bersama Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan duniawi dan keluargamu, serahkan mereka kepadanya. Keluarkan hatimu semurni-murninya, mendekatlah ke pintu akhirat lalu masuklah ke dalamnya. Jika engkau tidak menemukannya, maka keluarlah, berlarilah untuk mencari dan mendekat kepadanya. Jika engkau menemukannya, maka engkau akan mendapati kebersihan di sisinya. Seorang yang mencintai Allah, tidak akan mencari selain Dia, adapun surga hanya menjadi tempat tinggal bagi orang yang mencari derajat, rumah bagi orang yang berjual beli dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hatimu dan sedap dipandang mata. Quran Surat Az-Zukhruf, 71. Tidak disebutkan tentang hati, tentang nurani dan makna. Surga adalah untuk orang yang berpuasa, bangun malam, meninggalkan dunia, dan zuhud dari kesenangan dan kenikmatan. Mereka menukar puasa dengan puasa, kebun dengan kebun, rumah dengan rumah. Aku menginginkan engkau beramal, bukan hanya berbicara. Orang arif yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dipukul tetapi dia tetap bekerja dan tidak berbicara. Seperti halnya bumi yang diinjak, dicangkul, dan dibajak, ia tetap diam. Para wali tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendengar kecuali suaranya, mereka mempunyai hati tanpa lidah, mereka menjadi pedoman bagi yang lain, dan senantiasa ada dalam keadaan demikian, dan jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan hati sebagai lisannya, sehingga mereka seperti orang yang dibius. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil mereka dengan tangan kasih dan rahmatnya. Allah akan menjadikannya sebagaimana Dia menjadikan Musa alaihi salam, sebagaimana firman-Nya, dan aku memilih dirimu untuk diriku. Quran Surat Taha, 41. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Asy-Syura, 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan tanpa kepayahan, kedamaian tanpa kesusahan, nikmat tanpa siksa, suka tanpa benci, manis tanpa pahit, dan kejayaan tanpa kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surat Al-Kahfi, 44. Barang siapa yang mencapai derajat ini, maka dia akan memperoleh kedamaian. Adapun dalam keadaanmu yang sekarang ini, tidak ada kedamaian di dunia, karena dunia adalah negeri yang keruh dan penuh dengan bencana. Oleh karena itu, engkau harus keluar darinya, engkau harus mengeluarkannya, dunia itu, dari dalam hatimu dan juga dari tanganmu. Jika tidak sanggup, letakkan pada tanganmu dan jangan menyimpannya, dunia, di dalam hatimu. Jika sanggup, keluarkan dari tanganmu dan berikan kepada fakir miskin yang lebih berhak mendapatkannya. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak akan luput dari apa yang sudah pasti menimpamu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, zuhud ataupun senang. Wilayah itu memerlukan kemurnian dan kebersihan hati nurani. Hati nurani akan menjadi bersih dan murni dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas dan penuh kesungguhan mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, pernahkah engkau mendengar, pelajari fikih lahir, setelah itu menyepilah untuk memperdalam fikih batin.
Beramallah dengan fikih lahir, sehingga amal itu dapat mendekatkanmu kepada ilmu yang belum pernah engkau amalkan. Ilmu lahir ini, merupakan penerang untuk bagian luar, sedangkan fikih batin akan menerangi ruang terdalam pada batin, yaitu cahaya di antara engkau dengan Tuhanmu yang agung. Setiap kali engkau mengamalkan ilmumu, maka semakin dekat kepada jalan untuk mencapai Tuhanmu, kemudian terbukalah pintu antara dirimu dengan Dia, dan diangkatlah tirai yang menghalangi pintu khusus untukmu. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Berlanjut ke bab berikutnya. Wassalamualaikum.